Perhatikan pemuda yang berusia 3 bulan, menuangkan sebotol air mineral di atas meja. Ini membuat semua orang terkejut. Satu persatu menunjukkan ekspresi terkejut. Semua orang datang berkumpul untuk melihat. Mereka sudah besar, belum pernah melihat begitu banyak air mineral. Ternyata baru-baru ini, karena pembuangan limbah nuklir global, air mineral sudah menjadi mata uang. Sekelompok orang berdesak-desakan masuk ke supermarket, berebut untuk mengambil. Air mineralnya dijarah. Sekarang air mineral lebih berharga daripada emas dan uang masih berharga. Satu botol bernilai ratusan juta. Bahkan jika kaya, tidak bisa membelinya. Rumah sakit juga penuh dengan pasien. Mereka sudah bertahun-tahun tidak minum air. Segera akan mati kehausan. Di ruang perawatan saat ini, pemuda itu tidak bisa membayar biaya medis. Dokter masuk dan ingin mengusir mereka. Meskipun dia memohon dengan sangat kepada dokter. Dokter yang hanya mengenali uang, bukan orang. Sama sekali tidak ingin menghiraukannya. Tidak hanya itu, istri pemuda itu juga telah berhubungan baik dengan bosnya. Dengan sengaja datang ke rumah sakit untuk mempermalukannya. Pemuda yang sangat marah langsung menamparkan istrinya. Namun, dia langsung ditendang keluar oleh bosnya. Pemuda yang bangkit setelah itu memberikan satu-satunya 0,50 yuan diberikan kepada dokter. Sisanya akan segera dia kumpulkan. Namun, dokter sama sekali tidak memberinya muka. Tiba-tiba pada saat itu, darah di mulutnya menetes di lengan ibunya. Dia segera menuangkan air mineral di atasnya untuk membersihkan. Ini membuat mereka sangat terkejut. Dokter juga menyuruhnya untuk segera berhenti, mengatakan bahwa nilai botol air mineral ini cukup untuk ibunya di rumah sakit. Pemuda itu juga sama sekali tidak menyangka sebuah botol air ternyata memiliki kekuatan sebesar ini. Istrinya juga tidak menyangka. Dia seorang satpam, bagaimana bisa ada sebotol air mineral. Ternyata beberapa hari yang lalu, bos pemuda itu karena tidak punya uang untuk membayar gajinya, jadi memintanya untuk menandatangani kontrak. Semua air mineral di gudang dalam pabrik menjadi miliknya meskipun pemuda itu sangat enggan. Tapi dia tetap menandatangani kontrak. Tak disangka air ini membuatnya sekarang lebih kaya dari siapapun. Setiap orang punya uang. Pemuda yang masih tidak tahu memberikan air mineral kepada dokter agar dia memberikan kepada kamar ibu sendiri, menaikkan kelas menjadi kamar VIP. Dokter dengan senang hati menerima air mineral, segera pergi untuk mengurusnya. Bos tidak melihat kesempatan. Keduanya hanya bisa pergi dengan kecewa. Saat itu pemuda melihat sebotol air mineral itu bernilai 10 juta. Jadi dia harus memikirkan cara. Tidak boleh membiarkan bos tahu air mineral di gudang. Tapi ketika dia tiba di gudang, menemukan air di dalamnya sudah dijarah habis. Hanya menyisakan satu botol untuknya. Saat itu bos juga tiba di lokasi. Botol air ini adalah yang dia tinggalkan. Akhirnya bahkan tidak ada satu botol air pun yang tersisa untuknya. Namun, detik berikutnya, di tanah tiba-tiba muncul sebuah botol air mineral. Hanya saya yang bisa masuk ke gudang ini. Barulah air mineral akan mengalir terus-menerus.